Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat, semangatnya tidak pernah kendor, dan makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin ajak melihat ya jalannya sinkronus kedua di agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Nah, bagaimana prosesnya? Tapi sebelumnya teman sekalian saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar untuk kita semua. Yuk kita simak bagaimana sinkronus kedua ya di agenda 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua, teman-teman sekalian ya. Teman sekalian, jadi kita hari ini akan melanjutkan atau sesi kedua di agenda 3 ya, teman-teman sekalian ya. Kalau kemarin kita sudah bicarakan tentang perencanaan, tentang pengendalian pekerjaan ya. Kemarin kita sudah diskusi dan ada tugas bagaimana penyusunan perencanaan yang kemarin ya, yang kaitannya dengan kasus digital juga untuk tugas kelompok. Teman-teman sekalian, saya cek dulu ya, cek suara ya teman-teman sekalian ya. Suara saya apakah terdengar jelas teman sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya. Kalau Jelas, jelas Pak. tangan kanannya diangkat seperti ini. Tangan kanannya aja semuanya ya, Mas. Sambil digerak-gerakan biar ada peregangan di jari. Ini akan mendorong, konon kata ilmu kesehatan ini Mbak Ocha ya. Kalau banyak bergerak katanya akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan air ke dalam otak gitu. Nah, ini berarti kelihatannya kalau Mbak Gusna, kalau tangan kanan diangkat berarti mendengar saya. Terdengarkah Mbak Gusna? Oke ya. Nah, gambar saya apakah jelas? Kalau gambar jelas silahkan tangan kiri, teman sekalian. Tangan kirinya. Berarti dua-duanya sekarang ya. Dua-duanya. Nah, silahkan dua-duanya kemudian satukan ya teman-teman sekalian ya. Satukan di ini kemudian coba lempar jauh ke depan. Satu gitu ya. Kemudian dibalik. Nah, balik lagi ke depan. Boleh ya. Mungkin boleh ke kanan juga kalau mau teman-teman. Ya, Mas Mas Wahib bagus itu peregangannya. Lama duduk silahkan peregangan. Oke. Oke ya, baik biar kita segar lagi. Baik, oke ya, cukup ya. Ya, siapa teman-teman yang sudah submit tugas ya. Dan kalau saya awalnya saya berpikiran ini, kalau ada dua saja yang tadi malam submit, berarti kelas ini termasuk kelas yang masih semangat itu. Kalau ada, saya punya indikator begitu. Tapi kalau kosong semua, belum ada yang submit tadi malam untuk tugas individu, berarti kelas ini dalam bahaya gitu. Artinya kelas ini perlu darurat ya, perlu untuk ditreatment supaya semangatnya meningkat itu. Tapi rupanya tadi malam sampai jam berapa saya melihat ada 4 ya teman-teman sekalian yang sudah submit tugas individu. Ada 4 orang, alhamdulillah, dan saya apa itu menandakan bahwa kelompok kita sudah terwakili ya. Artinya kelompok kita masih dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja sehingga kita bisa meneruskan kegiatan dengan baik untuk hari ini. Baik ya teman sekalian ya. Jadi saya belum cek yang terakhir itu, yang tadi harusnya 10.15 ya. Mudah-mudahan sudah semuanya. Sudah. Sudah. Nanti. Yang kelompok malah belum kayaknya. Yang kelompok belum. Belum ya, coba nanti kita akan coba lihat ya yang sudah dan yang belum. Kalau Mas Karno kemarin awal pula untuk tugas individu ya. Luar biasa udah bikin kapan itu dulu ya. Sudah siap duluan ya. Jadi teman-teman ada yang oke. Baik, teman-teman sekalian, kita sampai di sinkronus hari ke-16 dan yang kita bahas hari ini direncanakan tentang ya pokoknya ada 7 mata pelatihan, tetapi mungkin kita lebih fokus di bagaimana pengawasan, kemudian bagaimana pula kaitannya dengan apa, dengan penyusunan rencana gitu ya, penyusunan rencana, perencanaan kegiatan, dan mungkin pula kita akan simak perencanaan di RKAKL teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Adakah yang hafal ya? Atau masih
mengingat ya, bisa diingat satu dua kegiatan yang ada di RK, RKKL teman-teman sekalian itu. Kegiatan yang kemarin ada di DIPA, di unit kerjanya gitu. Dan kalau ada banyak yang diingat, tolong sebutkan satu kegiatan yang paling berkesan, mungkin ekstrim ya, ekstrim karena apa kegiatan itu mungkin kurang sesuai atau kegiatan itu anggarannya kurang atau kegiatan itu di rencana kegiatan itu mungkin susah dilaksanakan atau bagaimana. Baik ya, saya teman itu kategorinya itu kategori apa ya, ekstrim. Ekstrim itu maksudnya paling berkesan gitu dalam hal apapun. Kayak teman sekalian ya, dari saya akan minta beberapa. Karena saya akan minta beberapa, mungkin saya harus pakai ini mungkin biar nanti kayak ya teman-teman kalian ya kita undi lagi ya. Saya minta teman-teman menjadi relawan untuk menyampaikan harusnya kalau kegiatan di tahun ini masih ada yang bisa diingat beberapa. Kayak maka ya Mbak Gusna ya. Mbak Gusna. Ya, siap. Ya, silakan Mbak Gusna ya. Eh, Kalau untuk di kegiatan di Pokja Pengelolaan Keuangan dan APBN itu ada 15 kegiatan dengan dukungan anggaran itu sebesar 60 kalau tidak salah 46 juta. Dari 15 kegiatan itu hanya judul kegiatannya saja tanpa didukung dengan anggaran. Dan yang paling berkesan itu adalah kegiatan akselerasi percepatan pelaporan DAK, di mana kita harus turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan terkait penginputan laporan ke aplikasi Morena serta pengisian di aplikasi apa itu tentang immediate outcome. Tetapi kita tidak punya anggaran. Akhirnya dilakukan pertemuan itu lewat virtual dengan kondisi ya seperti itulah di kabupaten kota yang tidak mendukung sinyal karena ternyata di Bengkulu ini masih ada daerah yang sinyalnya masih agak susah. Terus satu lagi itu adalah penyelenggaraan SPIP. Nah, penyelenggaraan SPIP itu yang narasumbernya dari BPKP yang harus kita selenggarakan, sementara kita hanya dapat dukungan untuk narasumber, sementara kayak untuk konsumsi itu tidak ada. Akhirnya ketika kita tetap Mbak Gusna, sebentar Mbak ya Gusna saya potong. Mbak Gusna, yang pertama apa tadi Mbak? Yang tadi akselerasi percepatan DAK Pak, pelaporan DAK ke akselerasi aplikasi Morena. DKA, kemudian yang Ya, kedua kaitannya dengan SPIP penyelenggaraan ya. SPIP, ya penyelenggaraan SPIP. Terus ini Pak, satu lagi yang paling berkesan adalah sosialisasi tentang IPA. Sama seperti penyelenggaraan SPIP, kegiatannya ada tanpa dukungan anggaran. Itu sih Pak, kalau dari Baik, saya sebagai terima kasih Mbak Gusna. 15 kegiatan hanya 45 juta ya anggarannya ya, semua total 46 juta. Awalnya sih 46. ada 105 juta, cuma karena kena refocusing, akhirnya tinggal tersisa 46 juta itu hanya difokuskan kepada distribusi Alkon aja. Karena itu dianggap bahwa kegiatan itu memang prioritas yang harus di ini. Walaupun kegiatan yang lain sebenarnya juga prioritas, cuma mungkin ya Mbak Gusna itu di komponen apa Mbak? Di unit kerja Pak? Pokja apa? keuangan dan BMN. Keuangan dan BMN ya. Iya. Keuangan dan BMN yang ngurusi keuangan tapi anggarannya sedikit ya di sana ya. Iya Pak, sedikit. Kegiatannya Maaf, banyak, maaf. anggarannya sedikit. Baik Mbak Gusna sharingnya ya dan itu terkesan karena ternyata eh, penyelenggaraan SPIP kemudian yang pertama apa Mbak tadi sosialisasi Sosialisasi IPA. ya? Sosialisasi IPA Pak, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Oke, indikator kinerja ya pelaksanaan Ya. anggaran. Baik, teman sekalian, kalau misalnya terjadi kasus seperti ini, teman-teman, kira-kira
sehingga ini sangat terkesan bagi Mbak Gusna, tentu terkesannya karena anggaran tidak mendukung perencanaan gitu. Kira-kira di fase apa? Di fase apa ini untuk teman-teman semua ya? Di fase apa eh, atau di rantai perencanaan di mana gitu sehingga terjadi seperti ini gitu. Ada yang bisa kasih bantu? Silahkan ya. Izin, Pak. Ya, Baik. silahkan Mas Dharma ini dari Ya. pengawasan. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya pikir problem itu merata ya terjadi di semua satker ya di BKKBN ya. Bukan hanya di keuangan ya. Kalau kita lihat memang tren penganggaran kita beberapa tahun terakhir ini cukup menurun drastis ya. Bukan di keuangan ya, di pengawasan juga. Contohnya tahun ini ya kami 75 juta itu lebih separuh sudah habis untuk satu kegiatan ya untuk SNI ISO 37001 2016. Bahkan bisa dibilang kurang ya karena untuk sertifikasinya saja itu butuh anggaran lebih kurang sekitar 50-an juta ya hanya untuk sertifikasinya saja belum untuk kegiatan lain. Tapi memang eh, karena ini sifatnya mandatori ya, artinya ini perintah dari atas, mau nggak mau tetap harus kita laksanakan dengan ya bagaimana kita bisa memanajemen sumber daya yang kita punya ya, mensinergikan dengan kegiatan lain yang mungkin bisa selaras ya, barangkali strateginya seperti itu ya. Contoh memanfaatkan teknologi yang seperti dibilang Mbak Gusna itu juga sudah solusi yang cerdas juga ya karena memang opsi kita sekarang kalau minta tambahan dana itu mustahil ya karena anggaran kita memang sudah minimalis ya jadi tidak bisa kita sifatnya minta tambahan alokasi atau kita merevisi dari komponen atau komponen lain itu nggak mungkin dilaksanakan jadi ya memang harus mencari inovasi-inovasi lah ya seperti tadi ya menggunakan teknologi informasi, kemudian menggunakan bersinergi dengan kegiatan lain ya di bidang lain yang mungkin bisa sejalan dengan kegiatan kita. Nah, barangkali ya memang harus disikapi dengan bijak lah intinya ya. Jangan sampai kita terfokus hanya di Solusinya ya. kita harus ada sinergi dengan tim kerja yang lain yang punya kegiatan yang bisa disinkronkan waktunya. Itu saja barangkali Pak. Baik, Mas Dharma, beberapa sinkron apa beberapa solusi ya dan mendukung menyetujui apa yang dilakukan oleh teman-teman Mbak Gusna dan teman-teman sekalian ya katanya dengan keterbatasan anggaran. Teman sekalian, saya ingin satu lagi nanti kita akan ulas baru kita akan coba tampilkan eh, hasil karya teman-teman sekalian. Bentar ini kita coba sharing ya teman sekalian ya. Mas Wahib, Mas Wahab Muhammad Wahib. Baik, Mas Wahab diminta oleh sistem ya Mas Wahab Nggih. untuk menyampaikan ya Mas, menyampaikan atau yang diingat dari anggaran yang ada, dari kegiatan yang ada, yang paling berkesan ya, yang kaitannya dengan terkesan itu mungkin karena ada problem dan sebagainya di lingkungan Mas Wahab. Silakan Mas Wahab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bambang dan teman-teman sekalian. Jadi kebetulan saya berada di Pokja Ibangga atau kalau dulunya disebutnya pemberdayaan ekonomi keluarga. Kebetulan dukungan anggaran untuk kegiatan itu kita hanya ada 4 kegiatan saja Pak Bambang, yaitu terkait sosialisasi pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudian kegiatan orientasi, yang ketiganya adalah pengembangan, dan yang keempatnya adalah monitoring dan evaluasi. Dari 4 kegiatan ini, semuanya itu mengesankan, Pak. Jadi memang kita harus membuat terkesan dengan semua kegiatan kita.
kegiatan itu terkesannya apa? Dalam momen-momen kegiatan kami itu khususnya kegiatan-kegiatan pertemuan atau kegiatan-kegiatan monitoring itu kita mencoba untuk menampilkan produk dari teman-teman UPPK. Jadi kegiatan itu tidak hanya sekedar kegiatan pertemuan, tetapi juga teman-teman bisa sharing dengan kelompok UPPK yang lain dan juga termasuk di dalamnya bisa melihat produk. Jadi kalau eksistensi UPPK mungkin bisa dilihatnya ya dari produk. Kalau produknya tidak bisa dipamerkan barangkali ya tidak membuat terkesan bahwa itu eksis atau tidak gitu. Jadi kalau kita itu eh, lihatnya ya dari kegiatan eh, pertemuan yang ada, termasuk di dalamnya ketika kita melakukan monitoring evaluasi, mungkin kalau yang di Sulawesi ataupun di Sumatera gitu kan, daerahnya memang sudah ya mungkin agak sedikit terbatas ya. Tapi kalau di kami di Pulau Jawa sih sebenarnya sudah sangat terjangkau sekali. Tapi mungkin yang membuat kesan saya ketika monitoring dan evaluasi itu melaksanakan kegiatan itu tidak hanya sampai di OPD saja, tetapi kita sampai ke ujung perbatasan desa yang di tengah hutan gitu. Jadi kita melakukan kegiatannya di sana. Jadi di rumah penduduk kita sambil kegiatan ada gelar produknya, terus kemudian ya sebagai apresiasi kepada kelompok UPPK-nya kita membeli produknya. Dan barangkali juga apresiasi kepada kelompok-kelompok yang sudah mau memanfaatkan aplikasi yang ada melalui aplikasi Yosakuga. Kita juga apresiasi kalau kegiatan itu konsumsinya ambil dari teman-teman UPPKA yang sudah ada di Yosakuga. Mungkin itu Pak Bambang. Baik, kalau begitu tidak ada masalah di perencanaan kegiatan di sana. Artinya, Kegiatannya ya kalau permasalahannya paling ada kegiatan yang kayak kegiatan Harganas kemarin itu kan tidak teralokasikan dukungannya, tapi mungkin bisa teratasi, yaitu tadi yang tadi disampaikan Mas Dharma, artinya bahwa kita harus saling kerjasama, bahwa kegiatan itu tidak semata-mata punyanya tim Pokja, tetapi dia adalah mewakili perwakilan BKKBN. Seperti itu Pak Bambang. oh baik, baik ya. Berarti kegiatan yang masalah adalah kegiatan yang memang tidak teragendakan sebelumnya ya. Jadi artinya kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan tidak ada masalah, kecuali Harganas tadi terkait dengan momen Harganas. Baik, teman-teman sekalian, saya acak itu mendiskusikan itu. Kita ingin melihat, mencermati apakah selama ini praktek perencanaan dan praktek pengendalian kegiatan, apakah ada problem yang mendasar gitu. Dan di mana penyebabnya di tahapan apa kalau terjadi problem yang mendasar seperti Mbak Gusna tadi sampaikan, ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada biayanya, tapi dia sudah menjadi kegiatan, tapi dukungannya kurang atau tidak memadai atau bahkan tidak ada. Itu kan tentu namanya perencanaan, kan tentu harus dikaitkan dengan penganggaran itu. Nah, teman-teman, kita pasti akan nanti kita akan bahas ya, apakah ketika dari masing-masing dari masing-masing Pokja ya, komponen Pokja itu ketika penyusunan anggaran, apakah ada juga digali kebutuhan atau semacam usulan-usulan dari bawah atau tidak. Kalau ada usulan, berupa apakah usulan itu gitu? Apakah hanya mengusulkan nama kegiatan atau disertai tornya gitu? Mungkin kalau disertai term of reference-nya dari apa komponen pengusul, mungkin akan lengkap dia tujuannya apa, pembiayaannya seperti apa, akan mudah nanti membantu di perencanaan. Saya ingin tanya mungkin informasi ya, teman sekalian pernahkah dimintai atau diajak ikut menyusun perencanaan, dimintai usaha itu. Sehingga komponen perencanaan menyusun rencana kegiatan yang dibawa ke koren dan sebagainya. Silahkan yang mungkin ada yang tadi belum, silahkan ya. Ini bebas saja siapa boleh. Mungkin Pak. Izin Pak, ya sudah Pak Ocha Oke, aja. Ya, Iya. Baik, kalau kami di Sulawesi Tengah ini untuk penyusunan anggaran itu langsung masing-masing pelaksana Pak yang menyusun. Jadi nanti sampai
tornya dan RAB-nya itu dari pelaksana, tinggal dimasukkan ke perencanaan untuk menginputnya ke aplikasi. Jadi memang semuanya dilakukan oleh pelaksana. Jadi perencanaan itu tinggal menerima saja, Pak. Oh gitu ya, Mbak Ocha. Iya, Nah, usulan itu yang dari pelaksana itu apakah tornya lengkap sampai ke pembiayaan atau tidak itu? iya, lengkap, Pak. Sampai utuh sampai jadi, Pak. Sampai dengan anggarannya, Berarti kalau sasarannya. sudah terinput di perencanaan, harusnya ketika keluar nanti itu ada dukungan biaya kan, Mbak Ocha? Iya, Dukungan biaya. ada dukungan anggarannya, Pak. Cuma biasanya kan kalau di SPA itu udah dipatok-patok. Dipatok Hmm, anggarannya dan jenis kegiatannya. Tidak bisa iya. semua yang ada di SPA harus masuk. Nanti kalau kita mau menambah kegiatan boleh, tetapi seluruh apa ini poin-poin yang ada di SPA itu harus masuk dulu, begitu, Pak. Selebihnya baru yang usulan dari bawah. Iya. Oke. Kalau yang sudah harus masuk ya itu ada anggarannya juga. Ada Pak, sudah di plot-plot misalnya, udah diplot Tapi per kenapa bisa poinnya. terjadi seperti di Mbak Gusna itu? Seperti di Mbak Gusna ada kegiatan, nggak ada anggarannya. Ya, coba Mbak Gusna, barangkali ada. Izin Pak. Sebenarnya di penyusunan di awal perencanaan itu anggarannya ada, cuma karena ada kebijakan dari DJA terhadap automatic adjustment adanya pemblokiran anggaran. Jadi setiap masing-masing setiap masing-masing bidang itu kan diberi patokan anggaran sekian yang harus dilakukan blokir anggaran. Jadi ketika mau memblokir di dalam satu kegiatan, jadi kita melakukan identifikasi dulu mana kegiatan yang memang bisa kita lakukan melalui virtual tanpa dukungan anggaran, walaupun hasilnya tidak semaksimal ketika kita memang ada anggaran, Pak, seperti itu. Sebenarnya kalau di itu anggarannya itu sudah ada, cuma ketika kita melakukan identifikasi berapa anggaran yang harus kita blokir, yaitu tadi kita harus melakukan identifikasi dulu dari ke-15 kegiatan itu mana yang bisa kita lakukan tanpa dukungan anggaran. Itu baik ya, Ya. baik terima kasih. Nah itu mungkin satu poin dari Mbak Gusna kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam penyusunan perencanaan, yaitu adanya identifikasi atau analisis kebutuhan ya, analisis untuk melihat apakah sumber daya, maksudnya untuk menentukan kegiatan apa ya dan sumber dayanya bagaimana itu termasuk salah satu prinsip awal di perencanaan dan itu telah dilaksanakan oleh Mbak Gusna ya tadi ya. Baik, terima kasih informasinya Mbak Gusna. Baik, teman sekalian, untuk melengkapi testimoni dari teman sekalian, saya ingin atau kita semua ya ingin membahas menyimak hasil tugas individu dari teman-teman yang kemarin dan tadi pagi sudah disubmit, disetorkan di LMS ya. Nanti kita coba bahas. Nanti mungkin ada hal-hal menarik yang bisa kita ambil atau adopsi sebagai pembelajaran dalam perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Baik, teman sekalian ya, semuanya sudah punya dokumennya ya, punya filenya ya, punya bahannya ya. Saya akan minta bantuan siapa kira-kira nih yang, nah ini yang mungkin belum kebagian sampur ya. Nah, jatuh pada Epri Wigunarto, Epri WI ya, Epri Widaswara, Epri Wigunarto. Baik, seperti nama saya ya Mas Epri ya, Bambang WI itu seorang Bambang Widaswara atau Wijonarko gitu. Baik, terima kasih teman sekalian, Mas Epri dipersilahkan oleh sistem untuk menyampaikan tugas individu ya Mas Epri ya. Mas Epri ada di kantor kah atau di jalan ini? Enggak kedengaran. Saya kok nggak mendengar. Mic-nya Pak. Mic-nya belum dibuka, Mas Epri. Epri, mic-nya sudah dibuka belum? Halo Mas Epri.
Lagi sibuk malah disapa ya. Pakai device yang satu lagi mungkin ya Pak Epri. Nah gitu ya, belum siap ya Mas Apri ya. Oke, disiapin dulu ya Mas. Berarti giliran berikutnya nanti ya Mas. Oke Mas Apri tolong disiapin. Nanti giliran berikutnya nggak apa-apa. Oke, untuk Mas Apri kita tunda dulu karena persiapannya belum selesai. Ini tinggal 3 yang belum dapat jatah. Pak Soekarno, Pak Soekarno, Mas Karno, Mas Karno terpilih ini menggantikan Epri. Nanti yang kedua Epri, Mas Karno diminta untuk menyampaikan ya secara singkat saja Mas Karno ya, menyampaikan tugas individunya, mungkin poin-poinnya itu ya, kaitannya kemarin kan suruh eksternal, internal, identifikasi itu dan sebagainya. Oke ya Mas Karno ya, siap ya. Oke, kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah buat Pak Karno ya, biar semangat ya. Silakan Pak Karno. Ya, terima kasih. Ya, izin share ya. Silakan Mas. Ya, izin ini tentang yang tugas kemarin ya, Iya, yang tugas kemarin tentang yang eksternal internal itu ya. iya. Malam aku lihat Karno ya, ngirim sih. Atau dibantu dari sini Mas Karno. Yang ini ya, sudah ada. Yang ini ya. Sudah ada. Oke. Ya, Ya, peningkatan. baik, Ya, terima yang kasih terpilih. Pak Bambang, teman-teman semuanya yang saya hormati. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan pelayanan publik ya, dengan pelibatan pihak internal eksternal dengan teknologi digital. Saya jelaskan lebih singkat saja bahwa sebenarnya internal eksternal ini kan memang punya peranan penting ya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terutama kita memang pihak-pihak internal itu banyak yang bisa terlibat ya, antara yang bagian humas atau bagian apa namanya pegawai negeri sipilnya sendiri ya, kita sendiri, kemudian bagian-bagian yang istilahnya terkait ya, bisa juga selain biro humas, biro yang lainnya juga bisa. Kemudian tentang pihak internal itu mungkin yang terlibat juga di pelanggan, kemudian juga masyarakat dan perguruan tinggi. Nah, ini yang paling sekarang banyak digalakan di BKP itu ya tentang di dunia usaha ya, di mana CSR-nya itu banyak membantu untuk program-program stunting ya, dunia usaha. Kemudian inovasi untuk pelayanan publik ini sebenarnya itu kita dipaksa karena adanya pandemi ya, pandemi terutama kita harus beralih ke teknologi digital ya, kita melibatkan teknologi digital itu karena sejak pandemi kita akhirnya sampai sekarang bisa apa namanya sudah terbiasa menggunakan teknologi digital dengan rapat-rapat pelatihan-pelatihan yang sekarang gitu ya. Juga kita pernah mengalami WFH ya beberapa tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu mungkin ya, kita mengalami WFH yang 50% termasuk Indonesia ya. Sehingga sebenarnya apa namanya
konsep virtual office ya, itu sebenarnya sudah kita jalani ya dengan WFH itu. Toh sebenarnya dengan WFH tadi di PKBN juga tidak terlalu berubah ya, maksudnya tidak menjadi hal yang bermasalah gitu ya untuk mencapai target-target. Terutama tahun 2021 kita kan banyak WFH yang full ya, bahkan hampir 75%. Kemudian mungkin belajar dari perubahan ada di sektor lain ya yang mendorong ke proyek perubahan di masa depan. Metodologi perubahan pelayanan publik ini mungkin akan berubah ya, akan berubah. Nah, banyak beberapa kita harus berkolaborasi dengan beberapa bidang usaha ya, bidang-bidang dunia bisnis ya, terutama memang untuk melayani layanan publik yang memang tersebar, apalagi PKBN tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke analisis masalah. Sebenarnya solusi inovasi di sektor publik di Indonesia itu menghadapi beberapa tantangan ya, terutama memang eh, kompetisi inovasi untuk lembaga ini kan memang agak kurang kurang ini ya, kurang begitu, agak terbatas gitu ya, keikutsertaan tidak semua lembaga gitu, terutama lembaga-lembaga di daerah ya, terutama di daerah itu kurang ini ya. Padahal sebenarnya inovasi pelayanan publik ini juga sebenarnya sudah digalang-galang ya, ada namanya Komisi KIPP kalau nggak salah ya, Komisi Inovasi Pelayanan Publik itu yang setiap tahun itu diadakan. Nah, sebenarnya tantangan kedua adalah sebenarnya pelayanan publik itu juga sebenarnya tergantung dari pemimpin ya, pemimpin bagaimana dukungan stakeholder, dengan dukungan apa namanya pemimpin tertinggi kita, dukungan dari pihak-pihak yang eh, penentu keputusan ya, itu juga sangat penting ya dalam inovasi publik. Kemudian juga kita bicara tentang keberlanjutan tantangan dari pelayanan publik ini ya, bahwa keberlanjutan jangan sampai nanti inovasi-inovasi yang ada itu hanya dibentuk sekali kemudian tidak berlanjut gitu ya, dibentuk kemudian mati suri gitu kan. Banyak ya inovasi-inovasi di Indonesia, bahkan inovasi teknologi itu yang terutama teknologi digital ya, aplikasi itu yang sampai 27.000 gitu ya, itu benar-benarnya ya hanya spontan gitu ya, dan dipertanyakan tentang keberlanjutannya gitu, hanya apa namanya banyak yang terpecah-pecah gitu ya. Akhirnya ya di Indonesia itu ada istilah parade aplikasi gitu ya, jadi di instansi sendiri aja mungkin ada puluhan aplikasi yang satu sama lainnya itu tidak terintegrasi gitu ya, sehingga pelayanan publik di bawah ini menjadi terkendala gitu, karena masyarakat dihadap atau bahkan kader itu dihadapkan di berbagai aplikasi yang sudah dibuat oleh lembaga tertentu gitu ya. Kemudian juga ada tantangan tentang sumber daya yang untuk inovasi itu juga termasuk kurang ya di Indonesia. Bagaimana orang-orang yang terbuka terhadap inovasi itu juga harus perlu istilahnya melek teknologi ya, perlu disadarkan, perlu dikasih pengetahuan yang lebih. Kemudian peran kepemimpinan untuk mengatasi dalam kendala. Sebenarnya organisasi sektor publik itu sebenarnya bisa berkolaborasi termasuk sektor swasta ya. Bagaimana mengumpulkan sumber daya, kemudian proyek-proyek inovasi ini bisa mengatasi keterbatasan sumber daya itu. Jadi bisa memanfaatkan sumber daya di luar itu sangat sangat banyak dan sangat besar ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana stakeholder peran stakeholder internal itu juga memiliki peran penting ya, bagaimana mendorong inovasi, meningkatkan pelayanan publik melalui kontribusi mereka, kemudian mengembangkan solusi inovatif yang efisien seperti itu. Kemudian untuk internal sendiri itu juga banyak berkontribusi terutama dalam hal proses pengembangan dan implementasi ya. Ini dilakukan untuk memberikan masukan, umpan balik saran gitu ya, untuk meningkatkan, karena orang-orang internal ini kan yang tahu substansinya itu ya, bagaimana sebuah transformasi teknologi terutama ke digital ini bisa
lebih diterima di masyarakat. Tapi yang tahu substansinya ini kan orang-orang internal ya, sehingga peran mereka untuk proses pengembangan dan implementasi ini sangat diharapkan keterlibatannya gitu. Kemudian sektor internal itu juga bisa menciptakan budaya inovasi dalam organisasi ya, memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya itu bisa berpikir kreatif dan inovatif gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa inovasi itu bisa efektif dan bisa diterapkan di lembaga publik termasuk BKKBN. Kemudian kita beralih ke eksternal ya. Eksternal inovasi dalam pelayanan publik, terutama stakeholder eksternal ini memainkan peranan penting ya untuk bagaimana kualitas pelayanan publik ini bisa ditingkatkan, bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga publik, misalnya LSM, NGO, bahkan dunia bisnis ya. Seperti di tempat saya itu kita sudah berkolaborasi dengan terutama Klik Dokter yang melahirkan Klik KB itu kita tidak mengeluarkan sebesar uang apapun ya. Jadi mereka yang membangun aplikasi itu yang fungsinya sebenarnya manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat ya. Kemudian tenaga pendanaan stakeholder eksternal sebagai lembaga keuangan atau mitra bisnis ini juga bisa mendukung pengembangan pelayanan publik ya. Ini dana-dana riset, dana-dana implementasi program itu juga bisa seperti yang kemarin kami terima di direktur saya itu sudah dapat bantuan dari Kalbi Nutrisional di 2 kabupaten di Sleman dan Madiun. Itu mereka hampir menyumbang senilai hampir 1 miliar ya untuk 300 keluarga berisiko stunting selama 6 bulan dengan pemberian mikronutrisi. Itu keterlibatan stakeholder internal ya. Sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian untuk perguruan tinggi juga lembaga riset di akademisi ini juga berkontribusi ya melalui penelitian, kemudian analisis kebijakan dan penyediaan pengetahuan. Juga mereka bisa membantu mengidentifikasi masalah-masalah dan mengembangkan solusi untuk pengambilan keputusan. Nah, pemerintah atau lembaga publik juga menggunakan teknologi digital ya untuk memperluas partisipasi eksternal, pengembangan inovasi dan pelayanan. Misalnya pemerintah dapat menggunakan platform daring ya, bagaimana mereka bisa mengumpulkan masukan umpan balik dari masyarakat ya untuk bisa dapat istilahnya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu ya dalam rangka pengembangan teknologi yang memang menjadi kewajiban lembaga untuk pelayanan publik bagi mereka. Kemudian untuk pelibatan sektor eksternal ini juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam inovasi pelayanan publik ya. Eksternal itu dengan keahlian dan sumber daya dan pengalaman yang relevan melalui proses inovasi itu juga bisa membantu proses inovasi itu sendiri ya. Kemudian eksternal itu juga dapat meningkatkan kita bisa mendapatkan ide-ide baru ya dari keahlian-keahlian ya, sehingga platform atau pelayanan digital yang kita bangun itu bisa lebih inovatif ya, bisa lebih responsif untuk kebutuhan orang-orang atau masyarakat eksternal yang memang membutuhkan, sehingga dalam rangka meningkatkan perubahan positif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu mungkin sekilas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor obat dan makanan. Seperti kita ketahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karno ya sudah menjelaskan ya, sudah membantu kita, mencerahkan kita tentang pentingnya pihak eksternal internal, stakeholder internal eksternal ya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Cuma mungkin kalau diinventarisir secara real konkret itu siapa saja Mas yang internal itu kira-kira di konkret maksudnya ini apa yang selama ini terlibat itu? Iya, yang selama ini terlibat mungkin di bagian Direktorat Teknologi Informasi, kemudian di bagian Direktorat
Laptik ya, pelaporan dan statistik itu, kemudian di direktorat-direktorat lain yang terkait ya, terutama di direktorat Ditfoga di lembaga itu kan mereka yang terkait dengan MOU, kemudian terkait dengan pengembangan teknologi yang bisa disatukan di servernya, misalnya bisa integrasi dengan BKKBN. Itu bisa Pak, ya, mereka yang bisa Termasuk terlibat. lembaga-lembaga donor ya Mas, yang terlibat tadi ya. Disebut. Iya, termasuk lembaga donor, Lembaga termasuk donornya itu dari mana UNFPA. Mas? Kemarin kita dapat lembaga donor dari Kalbi Nutrisional, Yang di Sleman itu. kemudian dari ya Kalbi Nutrisional mereka hampir menyumbangkan mikronutrisi nilainya hampir 1 miliar waktu itu selama 6 bulan. Dari Klik Dokter yang membangun Klik KB juga itu juga dananya lumayan besar, sekitar hampir 2 miliar mereka mengeluarkan Baik. dana itu untuk membantu BKKBN. Baik Mas Karno ya, setelah membantu kita, mungkin tadi belum sempat disampaikan di substansi yang bisa dikomunikasikan ya di dalam pelayanan publik. Jadi untuk poin kedua dari tugas kemarin itu ya, substansi yang dikaitkan dengan komunikasi pelayanan publik dan pelayanan publik digital itu. Kalau tadi mungkin substansinya banyak kaitannya dengan pelaporan, kaitannya dengan apa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan di apa kalau Direktorat Teknologi itu di backupan kita apa Mas? Karena Di Tekda, di Direktorat Tekda Teknologi. sama ya dengan mereka Ya. yang Iya. baik, Mas Karno ya, luar biasa ya. Setelah nanti ini menjadi bahan teman sekalian, salah satu kita sedang mencoba ya, mencoba. Ketika nanti aksi perubahan, teman-teman akan analisis pihak atau stakeholder eksternal internal yang bisa mendukung atau bisa mungkin menghambat itu ya. Itu bisa diidentifikasi supaya di aksi perubahan nanti akan lebih terhindar dari mungkin kesulitan-kesulitan bersama, kesulitan-kesulitan dalam komunikasi pelayanan. Terima kasih Mas Karno, kita kasih aplaus untuk Mas Karno atas penyajiannya ya, luar biasa. Baik, kalau Mas Epri sudah siap, kita lanjut ke Mas Epri yang tadi sudah diminta oleh sistem untuk menyajikan Mas Epri. Oh ya, siap. Epri WI dari Sulawesi Tenggara. Tenggara apa Tengah, Mas? Sudah Tenggara. Oke, sudah terdengar Pak Bambang? Sudah ya, silahkan Ya. poin-poinnya ya. Suaranya Pak Epri. Tadi suaranya muncul ya, sekarang hilang lagi Mas Epri. Halo? Terdengar? Terdengar. Halo? Bisa terdengar? Oh ya, oke. Ya, oke. Jadi pelatihan pengembangan tugasnya adalah melaksanakan pelatihan. Untuk melaksanakan pelatihan secara baik dan efisien, maka perlu dilakukan mendukung dari kegiatan kita baik internal maupun eksternal. Tentunya dukungan ini atau keterlibatan stakeholder ini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, sehingga menjamin bahwa pelatihan yang dilakukan itu sudah sesuai atau sudah memuaskan. Ya, mungkin di bidang pelatihan dan pengembangan yang ingin saya kembangkan di sini adalah tentang LMS ya, Learning Management System atau Digital Learning. Ya, meskipun di bidang pelatihan dan pengembangan LMS ini sudah dilakukan, tapi sifatnya adalah parsial atau tidak secara menyeluruh ya.
Jadi ada menu-menu yang kadang-kadang masuk di LMS, ada juga menu yang kadang-kadang tidak bisa diakomodir oleh LMS. Nah, itulah yang kemungkinan yang akan saya lakukan untuk mengembangkan LMS di bidang pelatihan dan pengembangan. Oke, jadi ketika kita mau mengembangkan itu, maka kita membutuhkan stakeholder. Oke. Apa itu stakeholder? Yang pertama adalah dari Freeman, dia menjelaskan bahwa stakeholder adalah perorangan maupun kelompok yang berpengaruh baik positif maupun negatif dalam mempengaruhi ya atas kebijakan atau tindakan organisasi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengertian stakeholder. Kemudian stakeholder yang ingin saya sampaikan di sini adalah stakeholder internal maupun eksternal. Internal adalah di sini adalah khususnya di bidang latbang, ya artinya tim kerja latbang. Di situ ada yang namanya ketua tim, ada widya iswara, ada pengembang pembelajaran, ada arsiparis dan tenaga pelaksana. Sedangkan stakeholder eksternal adalah orang atau kelompok yang ada di luar latbang ya. Hal ini bisa kepala perwakilan, sekretaris, tim keuangan, ketua kerja Pokja KBKR, KSPK, Daduk, dan termasuk peserta pelatihan. Oke, kemudian saya mencoba mau mengidentifikasi dari stakeholder internal dan eksternal. Jadi kita ketahui bersama, ternyata ada teori yang disampaikan oleh Mariono dalam Handayani dan Warsono bahwa stakeholder itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Stakeholder primer, kunci, dan sekunder. Primer adalah yang terkena dampak secara langsung, baik dampak positif maupun negatif dari suatu rencana yang berkaitan dengan kepentingan langsung dari kegiatan tersebut. Jadi stakeholder primer adalah mereka yang terlibat penuh dalam tahapan kegiatan. Kemudian ada stakeholder kunci. Kunci ini adalah yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan. Dia termasuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan. Ya. Kemudian ada stakeholder sekunder, yaitu yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana, tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Stakeholder pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan dan berpengaruh terhadap pengambil keputusan. Nah, kemudian saya mencoba mengidentifikasi ini dari 3 stakeholder itu, ada internal dan ada eksternal. Untuk stakeholder kunci adalah ketua tim kerja, kemudian untuk eksternalnya adalah kepala perwakilan. Kemudian stakeholder primer ini adalah orang-orang yang ada di latbang ya, ada di latbang. Jadi yang sebutkan tadi ada ketua tim kerja, ada penyelenggara, ada widya iswara, pengembang teknologi kendaraan, perencana komponen, arsiparis, tenaga pelaksana. Nah, sekretaris saya masukkan di sini karena nanti dia posisinya sebagai mentor. Kemudian stakeholder primer yang sifatnya eksternal itu adalah pada intinya adalah peserta pelatihan atau orang-orang yang memanfaatkan dari web yang mau dikembangkan. Kemudian stakeholder sekunder ada tim keuangan dan tim kerja data, dalam hal ini yang berkaitan dengan IT yang dia posisinya ada di admin. Kemudian dari kepentingan stakeholder ya dapat diuraikan ya. Ini juga ada pendapat ya. Ternyata stakeholder itu bisa dipilah-pilah berdasarkan promotor, defender, laten, dan apathetic ya. Jadi promotor itu adalah mempunyai kepentingan besar terhadap program dan juga memiliki kekuatan untuk membantu keberhasilan atau mungkin bahkan dia bisa menggagalkan ya. Mungkin contohnya ini adalah pimpinan ya, pimpinan langsung atau mungkin ketua tim kerja ya, itu bisa. Kemudian defender itu mereka yang memiliki kepentingan pribadi
dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program ya. Oke, nanti kita taruh tadi ya kira-kira di posisi mana. Kalau laten adalah mereka yang tidak memiliki kepentingan khusus yang terlibat dalam program, tapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi. Kemudian ada apetik, kurang memiliki kepentingan atau kekuatan, bahkan tidak mengetahui adanya kegiatan. Oke. Nah, kemudian dari apa yang dari tipe-tipe tadi saya coba petakan di dalam peta stakeholder, mana laten, mana promotor, mana apetik, dan defender. Jadi laten ini adalah sekretaris, tim keuangan, dan tim data ya. Kemudian ya. Kemudian promotor, kepala perwakilan, dan ketua tim kerja ladbang. Kemudian apetik itu tim kerja dadu, KBKE dan KSK. Kemudian defender ini adalah orang-orang yang ada di ladbang atau personilnya yang ada di ladbang. Di situ akan terlihat seberapa ketertarikannya dan kira-kira kemudian pengaruhnya apa. Apakah ketertarikan yang tinggi mana? Ini kayaknya untuk maaf ya, untuk sekretaris saya masukkan di defender karena dia posisinya sebagai mentor. Artinya dia mempunyai ketertarikan dan mempunyai pengaruh ya. Oke. Maaf ya, tetap ya. Maaf, laten tetap ada sekretaris. Sudah benar ini. Ya oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi dengan memperhatikan dari peta stakeholder, maka ada strategi komunikasi ya, komunikasi yang harus kita lakukan kepada orang-orang itu yang sudah kita petakan di dalam promotor. Jadi promotor itu adalah kepala perwakilan dalam hal ini ya, ketua tim kerja. Jadi cara komunikasinya adalah dengan memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat diperlukan dan bermanfaat. Kemudian hal-hal yang dikomunikasikan antara lain menyampaikan maksudnya, tujuan, manfaat, output dari rencana yang dikerjakan. Kemudian dalam kelompok defender ini adalah kelompok yang sangat berperan di sini ya, karena bagian dari ladbang. Jadi komunikasinya adalah memberikan motivasi ya. Motivasi kalau perlu ini kita jadikan tim efektif ya. Ketika menjadi tim efektif kita berikan motivasi bahwa apa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk semuanya. Tetap menjaga semangat, memberikan apresiasi dan meningkatkan meningkatkan motivasi secara terus-menerus sehingga yang kita lakukan ini bisa didukung ya sampai selesai. Kemudian ada tahap laten. Tahap laten ini adalah orang-orang di sekretaris, tim keuangan, dan data. Jadi saya berkomunikasinya yaitu membangun komunikasi dengan memberikan informasi yang mengenai maksud ya. Tadi ini kayaknya sama ya caranya ya. Tapi ini mungkin kita akan lebih intens ya, lebih intens datang ke ruangannya ya untuk berkomunikasi tentang apa yang akan kita kerjakan. Kemudian dari kelompok apatetik ini ya mungkin adalah kelompok yang mungkin ya kalau ada ya terserah, kalau tidak ya syukur begitu ya. Nah itu adalah kelompok apatetik. Jadi kita berkomunikasi ya, memberikan informasi saja seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat ya. Karena ketika kelompok apatetik tidak merasa butuh ya kadang-kadang ya untuk apa juga ya. Tapi kita tetap berkomunikasi di kelompok apatetik. Nah, terus kemudian ketika kita sudah menentukan peta stakeholder, maka kita menentukan peran dan pengaruh seberapa dari stakeholder itu ya. Mulai dari ini yang stakeholder yang internal ya, ada semua di bagian ladbang. Intinya adalah membantu, menyetujui dan melakukan perancangan terhadap kegiatan yang semua baik pengaruh maupun kepentingannya bersifat positif semua. Kemudian yang untuk yang eksternal ya, eksternal intinya adalah memberikan dukungan, masukan, juga menyetujui ya, menyetujui. Kemudian
ada dua pengaruh dan kepentingan. Pertama, tim keuangan itu pengaruhnya besar tapi kepentingannya kecil ya. Tim data juga begitu, pengaruhnya besar karena kita mau mengembangkan web, berarti memang harus didukung itu, tapi dia kepentingannya adalah kecil terhadap web yang akan kita lakukan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa referensi. Ya, mungkin mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih Mas Epri ya, sudah runtut menyampaikan, dan ini mungkin bagian dari naskah aksi perubahan ya Mas Epri ya. Sudah tersusun awal, sudah memipili dan kecil ya. Nah, kayak baik, mudah-mudahan nanti pas apa, cuma saya ingin ini Mas Epri, ingin Iya. mungkin mungkin apa ya, ingin semacam penegasan, penjelasan. Ada enggak itu eksternal yang dari luar BKKBN yang mungkin bisa kita mintai bantuan untuk pengembangan LMS ya, atau mungkin di samping pengembangan LMS juga mungkin akan melatih timnya gitu ya, bagaimana eh, pemanfaatan LMS-nya, atau kalau LMS itu mungkin terkait dengan LMS-nya kalau belum sempurna ya, harus pakai Iya. juga Free, harus pakai juga yang lain, Google Drive dan sebagainya. Apakah tidak dibutuhkan ya? Saya tidak melihat ada eksternal luar Iya. BKKBN ya yang belum Ah, masuk di sini. Oh iya, iya. Oke. Eh, Begini, mungkin kalau mau pengembangan memang ada, nanti saya akan meminta bantuan ya. Tapi memang ini posisinya memang ada di luar stakeholder eksternal. Ada nih Pak Bambang, ada. Itu Ada. yang Nah, kalau ada. eksternal boleh masuk di situ. Eksternalnya kan boleh dari eksternal Pokjalat Bank, boleh eksternal memang dari luar BKKBN juga bisa dimasukkan Ya, di sana. dari luar BKKBN ya. Oke. Karena ini kan mau Ah, mencoba digitalisasi sistem ya, ya, pembelajaran kan ya, e-learning ya. ya, ya. E-learning pakai LMS tentu nanti dibutuhkan ya mungkin Ah, apa, para ahli di pengembangnya, ya, multimedia oke. pengembang itu, Ya, oke. aplikasi Ahli ya, boleh di sana. pengembang ya. Baik, Oke. terima Ya, kasih Mas ya, Epri ya, sudah ya. mengawali penyusunan ini, sudah sampai jauh ke sana seperti paralon, sudah jauh ya, sampai jauh ya. Dan nah, ini salah satu mungkin yang bisa menjadi apa? Ini bagian seperti ini merupakan segmen dalam penulisan aksi perubahan nantinya di analisis stakeholder, identifikasi stakeholder. Tapi nanti teman-teman sekalian bisa mengacu ke sistematika naskah aksi perubahannya yang sudah disusun oleh tim fasilitator. Jadi teman-teman mungkin memang sudah bisa mengawali ya, mengawali ketika ada waktu senggang, ada waktu luang. Walaupun itu pasti tidak ada ya teman-teman, tidak ada yang punya waktu luang senggang kelihatannya ya, semua sibuk. Tapi kalau nanti ada waktu bisa mulai mengawali apa yang harus ditulis, sehingga nanti pada saat penyusunan laporan rancangan ya, penyusunan rancangan aksi perubahan, teman-teman tidak dari nol gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah di Banyumas, nanti teman-teman ya sudah ada draft lah gitu, kira-kira sudah ada draft, dari di sini tinggal perbaikan, penyempurnaan. Terima kasih, kita kasih reaction ya, hati boleh, jempol boleh untuk Mas ini Epri, kayak tepuk tangan ya buat Epri. Baik teman sekalian, itu tadi dua saja ya untuk individu individu tugas ya, tugas individu teman-teman yang bisa kita simak. Karena keterbatasan waktu mungkin kalau tidak semua ya bisa disajikan di sini, tapi paling tidak kita mulai mulai berpikir bahwa untuk apa, perencanaan, untuk penyusunan perencanaan kita itu sudah harus memetakan sumber daya, baik sumber daya SDM internal maupun eksternal. Kemudian memetakan pula sumber daya keuangan, sumber daya lainnya itu sudah diidentifikasi. Nah, saya akan ajak teman-teman sekalian sebelum nanti ada relawan atau kelompok ya menyampaikan hasil
kelompoknya. Saya ingin mungkin mumpung ini pas ada kaitannya ya, saya ingin sampaikan kaitannya dengan perencanaannya, prinsip-prinsip perencanaan ya, penyusunan perencanaan. Benar, ini share. Ya. Kelihatannya teman sekalian ya, ini mungkin ini sudah dipelajari teman-teman ya. Secara konsep kan kita belajarnya ada belajarnya kan ada di belajar mandiri. Cuma ini mungkin ya mengingat kembali aja. Jadi teman-teman sekalian, dalam penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan publik itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan teman-teman sekalian ya. Salah satunya adalah ada analisis kebutuhan user atau stakeholder lah. Ini tadi yang sudah kita lakukan itu untuk mengenali, mendata, mengetahui kemampuan ya pihak-pihak mana yang ada, apakah pihak-pihak itu sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan atau rencana kegiatan atau tidak. Tadi Mas Epri sudah mengawal ini juga ini untuk mengenali, mendata dan kalau sudah mengenali mengkategorikan kategori pengkategorian stakeholder seperti apa ada defender, ada kemudian ada apalagi ada 4 itu ada apathetic ya dan sebagainya itu dimaksudkan supaya kita bisa melakukan komunikasi yang baik ya, komunikasi publik yang baik itu. Kalau karakternya defender misalnya atau karakternya promotor misalnya, maka kita memperlakukan mereka secara berbeda itu. Maksudnya itu untuk analisis stakeholder. Kedua, teman-teman sekalian dari prinsip yang harus kita ingat ya, kita dalam penyusunan kegiatan pelayanan publik adalah adanya penetapan standar. Penetapan standar ini maksudnya adalah mungkin semacam target yang bisa dicapai dari penyelenggara yang didukung ya, adanya dukungan pendanaan dialokasikan, adanya sumber daya manusia berkualitas maupun jumlahnya ya, adanya sarana prasarana atau adanya fasilitas yang digunakan. Nah, penetapan standar ini teman-teman mungkin akan tertuang kalau di mekanisme perencanaan teman-teman sekalian ya itu mungkin ada di penyusunan term of reference ya atau TOR ya. TOR lah ini sudah kita mempertimbangkan ada di sana itu. Setelah tentu analisis kebutuhan user atau stakeholder. Kemudian yang ketiga, ketika menyusun perencanaan hendaknya teman-teman kita memperhatikan indikator keberhasilan gitu ya. Kalau di kita di organisasi BKKBN ada penyusunan indikator kinerja utama ya. Ini indikator untuk ukuran keberhasilan dari kegiatan yang kita lakukan apakah mendukung indikator itu atau tidak. Jadi kalau ada indikator kinerja utama, kemudian didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai atau relevan. Kemudian memperhatikan sumber daya, ini sumber daya kaitannya dengan stakeholder baik pemerintah, non pemerintah dalam ya untuk bekerja sama berbagi risiko ya dan komitmen dalam kerangka good governance. Jadi sumber daya, kalau tadi saya bilang di kasus atau di contohnya Mas Epri tadi, sumber daya mungkin eksternal yang tidak tersedia di internal mungkin bisa ambil dari sumber daya manusia atau sumber daya ahli expert dari luar ya. Dan itu juga masuk di sana. Harus diperhatikan itu, kemudian ada rencana pengendalian, teman-teman sekalian. Rencana pengendalian diperlukan untuk mengantisipasi risiko ya dan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Banyak cara teman-teman sekalian kalau teman-teman perhatikan selama ini pengalaman di unit kerjanya ya. Pengendalian yang dilakukan itu yang efektif seperti apa, yang kurang efektif seperti apa. Nah, itu bisa dipilih mana yang mau dipakai untuk pengendalian kegiatan. Metode apa yang mau dipakai atau statistik kah, atau metode berupa laporan kah, atau metode monef kah, atau metode apa itu. Itu ada teman-teman bisa dipelajari kalau di konsep teman-teman bisa buka di modul sebenarnya ada kegiatan-kegiatan atau metode-metode pengendalian pelayanan publik. Kemudian teman sekalian, lah ini saya di modul ya juga ada teman sekalian dan ini saya adopsi juga dari tugasnya Mas Wahib. Itu ya Mas Wahab ya, Mas Wahab saya screenshot saya taruh di sini. Ini adalah keputusan Menpan kaitannya dengan pedoman umum pelayanan publik teman sekalian ya. Adanya kesederhanaan prosedur, adanya kejelasan persyaratan teknis. Ini supaya pelayanan publiknya baik ya primanya, kemudian adanya kepastian waktu, adanya akurasi produk pelayanan publik ya yang dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
kemudian adanya keamanan proses, adanya tanggung jawab, adanya kelengkapan sarana prasarana, adanya kemudahan akses dan sebagainya. Ini konsep atau teori, tapi nanti teman-teman bisa mewujudkannya dalam sebuah rencana ya, perencanaan kegiatan. Dalam sebuah perencanaan kegiatan ya. Perencanaan kegiatan kalau itu direncanakan di unit kerja itu berarti perencanaan yang kita susun tornya gitu. Tetapi kalau kegiatan sudah given atau mandatory atau harus dilaksanakan, kita coba melacak di sana kaitannya dengan melacak tentang apa ya, tentang petunjuk ya atau mungkin semacam penunjuk pelaksanaan itu merujuk sana supaya nanti apa pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi kalau ada kegiatan yang given atau sudah terikat di SPA gitu misalnya ya, kemudian sudah harus dilaksanakan atau mandatori, maka yang kita cari adalah tentang pedomannya gitu ya. Karena tor kan nggak kita bikin tuh, mungkin kita cari tornya, kita cari hakikat dari kegiatan itu. Kita tangkap hakikatnya supaya dalam pengendaliannya kita akan menjadi tahu kan metode pengawasan seperti apa itu juga menjadi mudah. Ini teman-teman sekalian ya, mungkin kaitannya dengan Kemenpan ini tahun lama sebenarnya tahun 2003 ya, tetapi masih relevan untuk kita sebagai acuan dalam pelayanan publik. Begitu ya teman sekalian ya, kita masih ada waktu ya, mungkin 10 menit. 10 menit itu harapannya mungkin 5 menit bisa paparan kelompok, 5 menit lagi kita bahas ya, kita bahas mungkin hasil kerja kelompoknya. Hasil kerja kelompok yang kemarin adalah tentang bagaimana teman-teman untuk menganalisis kasus pelayanan publik digital dan merumuskan. Jadi kalau ada kasus, saya memang sengaja meleluasakan kepada teman-teman karena kalau yang sudah tersedia itu yang di Ombudsman itu, saya pikir teman-teman mungkin ada yang kasus yang lebih menarik ya, yang perlu disimak atau perlu dianalisis. Kemudian kelompok lainnya menganalisis hasil isi salah satu. Nah, silahkan mungkin satu saja dulu ya untuk disampaikan kira-kira yang paling siap kelompok mana silahkan. Paling siap untuk menyampaikan. Bu Yofi. Bu Yofi itu kelompok mana Mas Epri? Ini kelompok mana dulu? Monggo, kalau nggak kebagian sekarang, besok pun akan menyajikan kelompok. Kita akan bergiliran ya. Kalau sekarang kelompok 1, berarti besok, lusa, kelompok 2 yang sajikan. Kalau sekarang kelompok 2, berarti besok kelompok 1. Silakan mana yang duluan. Monggo Mas Wahab. Ya, boleh. Kelompok 1 Pak Bambang. Kelompok 1, oke baik, silahkan ya. Kita applause ya, kita sambut dengan meriah kelompok 1. Siapa anggotanya Mas Wahab? Silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bambang dan teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang terdiri dari Mas Dharma, kemudian Pak Soekarno, Mas Gana, Mbak Husna, dan saya sendiri. Adapun permasalahan atau yang kita angkat adalah terkait dengan penerapan atau pelaksanaan aplikasi LC-Mil yang ada di BKKBN. Ini merupakan sebuah inovasi yang ada dalam rangka untuk penurunan stunting, jadi deteksi dini kalau di kitanya. Awal mulanya aplikasi ini dulu pertama kali dikembangkan itu di bidang KS di remaja, yaitu aplikasi untuk calon pengantin. Jadi awalnya hanya aplikasi untuk mendeteksi calon pengantin saja. Jadi indikatornya pengantin itu kan ada umur, ada merokok atau tidak, kemudian ada lingkar lengan atas, kemudian indeks massa tubuh. Itu awalnya itu, tapi kemudian karena adanya tugas dari Presiden bahwa kita untuk melaksanakan sebagai
koordinator dalam percepatan menurut setting. Kemudian kita punya sasarannya tidak hanya calon pengantin, tapi ada ibu hamil, ada pasca salin, ada batuta, balita. Maka ini aplikasi sudah dikembangkan. Permasalahan yang ada di aplikasi barangkali kami sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan di perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Ini dari 1.794 responden menyatakan bahwa aplikasi LCMIL ini mudah dipelajari. Jadi 71,1% responden itu menyatakan bahwa aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Kemudian juga tampilannya juga sangat enak dan mudah dilihat. Ada 94,3% responden menyatakan bahwa penggunaan aplikasi LCMIL ini gampang dan mudah. Kemudian apakah aplikasi ini mudah dioperasikan? 66,5% menyatakan mudah dan 17,5% itu menyatakan sangat mudah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika responden ditanyakan apakah LCMIL ini selama penggunaannya ada masalah, ternyata 45,5% menyatakan bahwa aplikasi LCMIL ini kadang-kadang kalau digunakan itu di tengah jalan itu setelah penginputan itu terjadi error. Kemudian belum dibuka saja sudah error. Jadi 33 responden mengatakan ketika mau buka aja sudah error. Itu hasil survei yang dilakukan di perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Kemudian kami menggunakan analisis untuk menganalisis strategi penyelesaian ini. Kita menggunakan teori SWOT ya, mulai dari strength, di mana bahwa kekuatan yang ada di aplikasi LCMIL tadi yang berdasarkan survei-survei yang di atas, bahwa aplikasi LCMIL itu sederhana, kemudian enak, kemudian mudah. Kemudian juga aplikasi ini bisa digunakan di mana saja, artinya tidak terbatas di kantor, tapi bisa juga ketika tim pendamping keluarga di desa, kemudian di keluarga itu bisa menggunakannya. Mau menggunakan laptop bisa, mau menggunakan HP juga bisa. Tetapi tentunya bahwa aplikasi ini juga memiliki kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah kelemahannya aplikasi ini ternyata membutuhkan supporting terkait internet. Jadi untuk daerah-daerah galcitas ya, terpencil, terbatas, yang mungkin akses sinyal internet itu susah, ini juga menjadi kendala barangkali. Kemudian juga yang kedua tadi yang banyak diakses itu oleh sebagian responden itu menyatakan bahwa sering error, ini juga menjadi sebuah kelemahan atau permasalahan. Kemudian dari beberapa responden juga menyatakan bahwa menu yang ada di aplikasi ini sebenarnya sudah sempurna, hanya saja mungkin untuk tarikan laporannya ini yang belum variatif dan belum fleksibel. Kalau di Newsika barangkali bisa menarik laporan atau cakupan laporan itu berdasarkan tingkatan, misalnya dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ini bisa ditarik. Tapi di aplikasi ini barangkali baru bisa ditarik di tingkat tim pendamping keluarga atau di tingkat kecamatan. Jadi kalau di tingkat pusatnya itu ya rekap atau data besarannya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kesempatan opportunity. Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat membantu mengidentifikasi keluarga berisiko stunting. Jadi nanti kalau ada keluarga-keluarga yang terindikasi stunting, barangkali ini bisa menjadikan bahan untuk dilakukan audit kasus stuntingnya. Kemudian masih aplikasi ini tentunya secara berkala perlu adanya pengembangan. Kemudian ancamannya atau threats-nya adalah aplikasi ini kan tadi belum ada yang versi offline-nya ya, belum ada versi offline. Jadi memang harus menggunakan, kalau yang mobile itu kita harus beli paket data. Ini menjadi kendala. Tim pendamping keluarga harus mengeluarkan kos paket data. Sebenarnya ini sudah diganti, nantinya diganti, cuma kadang-kadang ada faktor keterlambatan penggantian biaya paket data. Jadi kadang-kadang tim pendamping keluarga itu ya nomboki dulu hampir. Kemudian aplikasi ini juga tidak bisa menghasilkan laporan yang
mempermudah OPDKB di kabupaten kota untuk melakukan verifikasi apakah tim pendamping keluarga itu sudah melakukan pendampingan secara berkala atau belum. Ini yang menjadi ancaman. Kemudian selanjutnya adalah strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama itu strategi untuk menyelesaikan kasus aplikasi elektronik digital. Kemudian yang kedua melakukan strategi evaluasi. Jadi strategi menyelesaikan kasus sama evaluasi mungkin langkah-langkahnya hampir sama. Mulai dari identifikasi masalah, kemudian prioritas perbaikan, kemudian tim pengembang itu untuk memberikan kewajiban untuk memperbaiki sarana prasarananya, termasuk di dalamnya yang banyak error-errornya mungkin bisa diperbaiki. Kemudian ada versi-versi selanjutnya yang terkait aplikasi, jadi ada perbaikan dan pengujian. Kemudian interaksi dan pembaruan. Kemudian yang paling penting lagi bahwa peran pengguna aplikasi ini bisa memberikan masukan ke pengembang untuk memperbaiki aplikasi ini. Jadi komunikasi dengan pengguna atau user itu juga sangat penting. Dan yang paling penting lagi adalah terkait monitoring dan evaluasinya, termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan. Strateginya adalah melalui kegiatan renewability, yaitu bahwa pengguna itu dapat mempelajari dan memahami aplikasi ini dengan lebih mudah. Kemudian yang paling penting lagi adalah efisiensi, jadi memberikan dampak yang efisien. Kemudian termasuk di dalamnya kecepatan menyelesaikan tugas, mencapai tujuan dengan menggunakan aplikasi yang namanya LC-Mail. Kemudian efektif, kemudian ada certification, yaitu evaluasi kepada kepuasan pengguna, hampir sama dengan komunikasi dengan pengguna yang tadi strategi-strategi untuk menyelesaikan. Dan tentu saja adalah user interface design. Jadi fitur-fitur yang ada itu bisa menampilkan yang lebih friendly, lebih membuat pengguna itu lebih tertarik lagi. Kemudian juga yang termasuk di dalamnya adalah navigation, yaitu berpindah ke halaman satu ke halaman selanjutnya atau menu satu, dan itu lebih jelas dan efisien. Itu strateginya. Yang terakhir adalah bahwa kesimpulannya aplikasi LC-Mail ini merupakan inovasi perwakilan inovasi BKKBN untuk dalam rangka menampilkan data sekaligus memberikan rekomendasi kepada keluarga-keluarga beresiko stunting. Jadi membantu tim pendamping keluarga, membantu calon pengantin, membantu ibu hamil, membantu pasca salin, membantu keluarga yang memiliki batuta untuk bisa mempreventif, artinya bisa mendeteksi dini sehingga bisa cara-cara apa untuk mengendalikan jangan supaya terjadi stunting. Kemudian yang kedua, berdasarkan survei dan analisa SWOT terhadap aplikasi LC-Mail ini menunjukkan bahwa aplikasi ini masih butuh perbaikan dan pengembangan sehingga penggunanya bisa optimal dalam aplikasinya. Kemudian strateginya melalui evaluasi usability. Kemudian yang keempat adalah beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pada aplikasi LC-Mail, diantaranya adalah menghilangkan yang error-errornya tadi, mungkin berarti harus menambah kapasitas simpanan, kemudian kapasitas dan seterusnya, kemudian fitur-fiturnya juga perlu dikembangkan. Kemudian tadi permasalahan yang terkait dengan daerah terpencil terbatas, jadi mungkin perlu ada fitur pengembangan yang terkait mode offline. Jadi ketika offline di daerah yang tidak ada sinyal, kemudian kalau sudah masuk ke daerah yang ada internetnya bisa langsung terkoneksi. Barangkali itu pengembangan selanjutnya. Mungkin itu Pak Bambang dan teman-teman sekalian hasil diskusi di kelompok kami. Mohon masukannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahab ya sudah mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusi ya tentang analisis pelayanan publik yang dilakukan secara digital oleh BKKBN, yaitu adanya aplikasi LC-Mail
Dan tadi ada beberapa kekurangan dari LCMIL yang teridentifikasi dan disodorkan beberapa alternatif penyelesaian masalahnya. Dan mudah-mudahan itu nanti akan apa? Nah, ini salah satu pertanyaan kemarin ya, apakah kegiatan aksi perubahan harus digital? Penyempurnaan pun boleh dilakukan ya. Jadi tidak harus membuat sendiri ya. Baik, Mas Wahab ya, luar biasa ya diskusinya dan itu kerjasama yang baik di antara kelompoknya kelompok berapa tadi berarti Mas Wahab? Kelompok 4A apa ya? Apa 41 lah Satu. pokoknya. Ya, kelompok 1. Kalau Betul, nomor betul. urut 1 sampai 5 saya anggap sebagai Ya, kelompok 1. ya Kalau kelompok 1 berarti, sampai Pak. 10 kelompok 2. Mas Wahab nomor Kelompok berapa? 1. Absen. Kelompok 1 ya. Baik, Ya, kelompok terima 1. kasih ya Mas Wahab, itu akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita bagaimana menganalisis suatu kasus ya, kekurangannya apa, bahkan tadi diawali dari untuk identifikasinya diawali dari penelitian. Itu penelitian tahun berapa Mas Dharma? Kelihatannya di Rio ya? Baru kemarin tuh Pak. Baru kemarin sore saya bikin Google Form-nya langsung saya penelitian kembarkan ke online. penyuluh KB untuk dikirim ke TPK-nya. Wis luar biasa ya. Baru kemarin ya, masih hangatnya ya, masih berarti Pak. masih akurasinya masih sangat tinggi mudah-mudahan ya. Baik, dengan metode yang bagus tentu ya Mas Dharma, tapi mungkin ya itulah yang memotret keadaan kondisi supaya tahu ada permasalahan atau tidak. Baik, teman sekalian, saya di sesi akhir ada beberapa ada mungkin masih ada tersisa waktu sedikit. Saya ingin menjelaskan bagaimana teman-teman akan eh, teman-teman sekalian akan mengisi ya hari-harinya, hari-hari nanti dan hari-hari eh, besok paginya ya teman sekalian ya. Jadi teman sekalian tadi sudah secara empirik ya sudah disampaikan hasil penelusuran tentang isu-isu strategisnya. Maksudnya gini, ada beberapa masalah, misalnya ada beberapa isu, kalau di LCMIL misalnya ada beberapa persoalan, tentu nanti untuk perlu dipilih salah satu persoalan yang paling bisa ditangani gitu ya. Jadi perlu ada penapisan-penapisan, baik dengan metode mungkin APKL, metode lainnya gitu ya. Nah, teman sekalian, saya akan ke terakhir di ini yang akan menemani teman-teman sekalian di sesi nanti dan besok pagi. Teman-teman sekalian ya di sesi asinkronus untuk teman-teman secara individual dimohon dapat menyusun perencanaan kegiatan di unit kerja. Perencanaan tentu harus memperhatikan ya. Tadi kita kan nanti pertanyaannya adalah seperti apa format perencanaannya. Format perencanaan yang seperti teman-teman biasa lakukan ketika mengusulkan kegiatan di unit kerja. Kalau mungkin lebih simpel sih mungkin teman-teman semacam menyusun kegiatannya apa nanti terus berupa tor aja gitu isinya gitu. Ya walaupun judulnya bukan tor mungkin ya judulnya tapi mungkin isinya yang kira-kira kalau kegiatan itu dilaksanakan sekaligus bisa menjadi pedoman atau menjadi rujukan itu. Biasanya kita di sana ada nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tujuan kegiatan, kemudian siapa yang terlibat, sumber dayanya gimana, mitranya apa, kapan dilaksanakan dan pembiayaan. Kemudian kedua adalah menyusun strategi optimalisasi pelaksanaan dan penganggaran. Nah, teman-teman kalau sudah menyusun perencanaan di unit kerja, salah satu rencana aja, jangan merencanakan banyak hal, menyusun satu rencana aja tapi detail itu. Menyusun satu rencana, kalau sudah tersusun, teman-teman nanti di bawahnya dikasih keterangan. Rencana itu akan dilaksanakan dengan apa supaya perencanaan tersebut bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka strateginya adalah sebagai berikut. 1, 2, 3 gitu dan sebagainya. Strategi untuk optimalisasi pelaksanaannya dan penganggarannya. Itu untuk secara individu, teman-teman nanti menyusun ini. Ini kalau yang ini submitnya hari ke-17 kapan Mbak Vita? Besok ya? Ini hari keberapa? Betul. Besok dikumpulin ini. Kemudian tugas kelompoknya adalah menganalisis RKAKL pada satu kegiatan prioritas di unit kerja.
Kalau tadi pagi saya mengajak teman-teman mengingat salah satu kegiatan atau salah satu kegiatan yang direncanakan atau kegiatan yang ada di RKAKL ya, tadi sudah Mbak Gusna sudah tadi sampaikan, kemudian ada teman lagi tadi sampai menyampaikan juga itu. Nah, nanti teman-teman coba analisis kegiatan prioritas di unit kerja yang selama ini menjadi prioritas itu dianalisis. Bagaimana menganalisisnya? Teman-teman tentu terbiasa menganalisis ya, bisa membandingkan ya dengan kegiatan yang pernah dilaksanakan di tahun sebelumnya, atau coba bandingkan analisisnya adalah dengan mungkin prinsip-prinsip penganggaran, perencanaan penganggaran itu sudah sesuai atau belum itu, bisa dianalisis seperti itu. Gitu ya teman sekalian ya, untuk tugas ini dikumpulkan besok jam 11 malam ya, sampai 11 malam, tapi teman-teman supaya nggak sampai malam ya mungkin sabetnya siang-siang aja gitu, malam untuk kegiatan yang lain. Sampai di Ada sinkronus tapi ada tugas pembuatan video. Iya, Sebentar, saya Pak. terlewat tadi ya. Ya. Tambah ning. menghayati tugas-tugas, Jadi menghayati dan hening, mengamalkan. saya jadi merasa bersalah ini. Saya paparkan slide tugas, suasananya jadi mencekam. Ini Pak. Bikin learning journal ya. Oh iya, menggunakan video ya. Oke, Pak. Kita bikin video tapi learning journal teman-teman sekalian ya. Jadi sabtunya hari ke-18. 18 itu berarti hari Sabtu malam. Sabtu ya, hari Sabtu. Ini sih durasinya mungkin 7 menit aja. Ini gini Mas, tugas ini adalah teman-teman mungkin boleh cerita ya atau rangkuman dibacakan di Zoom atau apa kan bisa direkam tuh. Bisa direkam, bisa disetorkan juga bisa supaya teman-teman tapi intinya adalah ini adalah untuk ini aja teman-teman untuk meresum ya atau mengambil poin-poin yang sudah kita pelajari gitu di agenda 3. Nah, videonya seperti apa? Kreasi teman-teman lah, tapi sederhana pun misalnya minimal teman-teman menceritakan resumnya ya, menceritakan dalam sebuah rekaman Zoom atau dalam rekaman apapun boleh, rekaman sendiri atau seperti sedang mengajar juga boleh. Bebas ya teman sekalian ya. Bentar, ini yang di bawahnya Mbak. Nah, ini karena teman-teman nanti yang dikirim itu link, jadi di mungkin diupload di ini dimintanya di kanal media sosial teman-temannya, jadi mungkin yang ya lebih rapi lah. Mohon izin Pak, ini kan namanya video testimoni. Itu maksudnya testimoni peserta PKP untuk agenda 3 atau seperti apa? Mohon Ini izin. saja, ini video ini dimaksudkan supaya kita lebih mengulang lagi, menyimak lagi yang sudah kita pelajari gitu. Bisa testimoninya berupa apa yang sudah dipelajari, boleh ya. Bisa membacakan rangkuman tentang materi yang kita pelajari juga boleh, selama kita mengikuti pembelajaran. Begitu ya Mbak Vita dan teman-teman sekalian ya. Jadi testimoninya bisa berupa pengalaman mengikuti sesi sinkronus saja gitu juga boleh. Ketika sesi sinkronus ini yang dibahas adalah ini gitu juga boleh. Karena waktunya kan nggak panjang juga. Tapi maksudnya adalah video ini sharing dari peserta mengikuti sharing dari peserta kepada khalayak ketika mengikuti agenda 3 PKP. Hakikatnya itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi videonya bisa monggo didesain sebaik-baiknya, tetapi isinya yang tidak boleh tertinggal adalah pengalaman mengikuti pembelajaran di agenda 3. Mungkin disebutkan mata pelatihannya apa, tugasnya apa, itu juga boleh. Itu Mbak Vita dan teman-teman sekalian ya. Oke, Pak. Monggo, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan ke Pak Bambang terkait tugas mumpung masih di Zoom. Mbak, ini tadi di atas tertulis maksimal videonya 7 menit, tapi di petunjuk tertulis berdurasi 5 menit.
Iya, ini Antara itulah Mbak ya. Oh ya, Antara maksimal itu. 7 menit berarti Pak ya. 5 Karena sampai. LMS ini kan durasi itu kan maksudnya supaya nanti ukuran dan sebagainya. Kurang lebih itu. Nanti kami juga tidak kalau terlalu panjang kami mengikutinya lama gitu, terlalu lama. Itu ya Mbak saya. Iya. Pak Ya. Agus, Tanya, ada tanya, pertanyaan? tanya, Bagus. ya Oh, tanya. Pak Epri dulu, silakan. Ya. Untuk yang mungkin pengalaman materi atau tadi rangkuman materi tadi, apakah kita mengambil rangkuman materi yang di agenda 3 yang kayaknya banyak tadi, atau mungkin yang pernah disampaikan sama Pak Bambang kemarin, karena Pak Bambang kan ada rangkumannya kemarin itu. Apakah itu bisa di-share itu yang miliknya Pak Bambang itu? Saya memang kemarin saya rangkuman ya Mas. Rangkuman Ya. saya gitu. Ya. Oh ya, sebentar. Orang rangkuman yang ada di drive mungkin ya Pak, maksudnya ya. Yang kemarin Tapi pernah ini disampaikan bagus. Pak Bambang itu. Boleh. Apa saja boleh. Iya, Ini iya. Pak Agus dengan video ini bisa mengungkapkan apa yang dialami, apa yang dirasakan kita ketika mengikuti pembelajaran agenda 3 gitu Pak Agus. Itu Pak Epri, Pak. Itu gimana Pak Agus? Oh, yang tadi itu Pak Epri. Ini izin. Kalau rangkuman boleh Pak Agus. Kalau saya dulu saya clearkan ya dengan pertanyaan Pak Agus ya Pak Agus. Pak Agus boleh kalau mau menyampaikan sedikit rangkuman, tetapi sebelumnya diawali dulu dijelaskan bahwa apa selama kami mengikuti agenda pembelajaran agenda 3 di pengendalian pekerjaan itu ya judulnya ya. Terus materinya apa saja? Inilah rangkuman beberapa materi gitu. Boleh Pak Agus? Materi saya boleh dibacakan, materi yang lain juga boleh. Begitu Pak Agus? Yang Iya. tadi itu Pak Epri, Pak. Iya, kalau memang demikian Pak Bambang, yang kemarin kan Pak Bambang kan ada materi yang yang semacam rangkuman ya, rangkuman itu apakah bisa di-share itu? Di slide itu ya? Ya, slide itu ya, betul. Boleh. Iya, iya. Mata pelatihan mungkin, mungkin gitu ya. Mata pelatihan manajemen mutu. Ini tujuannya apa? Iya. Oke ya, mengapa penting gitu. Boleh yang dipelajari ini juga boleh Pak. Boleh. Iya. Ya itu mungkin di-share Pak Bambang. Belum ya? Oke, nanti saya share. Loh, emang di materi belum? Oke Pak, nanti saya share ya. Oke, makasih. Ya, oke. Izin Pak. Yang tadi Pak Epri kebetulan saya juga ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan membuat perencanaan itu ya. Satu lagi terkait dengan tadi izin Mbak Vita tadi menyebutkan hari ke-18 hari Sabtu, tapi dilihat di jadwal 18 itu hari Senin Mbak. Jadi Sabtu tidak dihitung Mbak Vita kelihatannya. 16 sekarang, 17 hari Jumat, 18 Senin. Iya. Seperti itu. Hari Sabtu Minggu tidak dihitung sebagai hari pelatihan. Sabtu Minggu tidak dihitung. Oh gitu. Baik. Maaf. Terima kasih atas klarifikasinya, atas koreksinya Pak. Betul. Hari ke-18 Senin tanggal 14 ya. Kaitannya dengan teman-teman kesiapannya menyusun ini ya. Betul. Bagus juga ini Pak Agus ya. Terima kasih atas koreksinya Pak Agus. Ya Pak Agus. Inilah Pak Agus memang sangat dibutuhkan di mana-mana ya. Teliti orang. Ya, karena pengalaman mungkin ya Mas Agus ya. Ada lagi kah Mas Agus? Pak Agus itu menyelamatkan kita ini. Sudah. Enggak. Tapi walaupun mungkin di submit besok pun Sabtu pun ya nggak apa-apa. Minggunya sudah free gitu. Baik, ada lagi Mas Epri atau yang lain? Kalau tidak ada, teman-teman, saya mungkin kalau di WA kelompok 4 itu ada nggak Mbak?
Vita. Ada Bapak. Bapak mau join mulai dari sekarang? Nitip aja nggak apa-apa. Oh, Nitip. gimana? Iya. Ya, kalau misalnya yang perlu di-share termasuk nanti materi saya kemarin itu ya Mbak Vita ya. Oh, Nitip di-share di kelompok 4 itu. siap, siap. Nanti saya minta filenya ya Pak ya. Oke, oke. Termasuk yang tadi ya posternya yang tadi poster tugas kegiatan tugas. Sudah di-share kemarin Pak. Sudah. Izin. Nggih. Baik. Gitu ya teman-teman ya. Saya minta maaf kalau ada yang saya lalai. Saya seperti Mbak Vita dan teman-teman Bagus tadi langsung aja koreksi gitu. Ya, kalau kita Ya, misalnya ada hal-hal yang perlu dikoreksi, silahkan teman sekalian ya. Biar kita ya, semuanya kita kan namanya kerjasama gitu, saling memberi masukan, saling mengoreksi. Cukupkah mohon teman maaf. sekalian kita diskusikan saja? Izin Cukupkah, Pak, Mbak? Pak Bambang satu lagi untuk penugasan kelompok berarti kelompoknya sama yang kemarin Pak? Sama, ajik ya. Kelompok Baik. 1 berarti 1 sampai 5, kelompok 2 adalah 6 sampai 10 supaya nggak rubah-rubah formasi. Baik, baik Pak. Terima kasih. Baik, teman sekalian, saya kira teman-teman sekalian lebih mendesak untuk segera istirahat terlebih dahulu ya. Istirahat, sholat, makan siang ya, dan mungkin atau aktivitas yang lain ya. Saya minta maaf teman sekalian apabila di sesi sinkronus ini ada hal-hal yang saya lewatkan, saya terlupa atau mungkin tidak sesuai harapan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif luar biasa teman-teman sekalian dan semangatnya ya mengikuti sesi di agenda 3 ini. Mudah-mudahan itu akan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Allahumma amin. Akhir kata saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan Mbak Vita, silakan. Terima kasih